Dalam kasus ini, dalam video yang viral beberapa hari ini, kita perlu lihat dulu video itu dibuat kapan. Kalau teman-teman cermati ya, di situ ada saya, ada Febri, ada Bang Kamarudin, dan video tersebut diambil di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pendeta Rizky Lubis, tepatnya di akhir bulan Oktober dan di antara akhir bulan Oktober sampai dengan awal bulan November. Yes. Ya. Video tersebut diambil pada saat kami melakukan persidangan pra-peradilan yang kedua ya. Di mana pada saat itu kami pra-peradilan daftar, jadwal sidang kami baru keluar 21 hari kemudian. Ya, lalu pada saat ingin bersidang, salah satu ataupun hakim tunggal itu ketika kami menanyakan, dia dengan entengnya mengatakan bahwa panggilan ketiga gitu ya, tidak first take. Nah, itulah yang memicu konferensi pers ataupun pemberian keterangan kepada Pak Rizky Lubis, ya. Jadi pada saat itu belum ada kasusnya Brigadir Joshua, karena Brigadir Joshua masih hidup. Nah, saya tidak tahu kenapa. Itu kasus MKC ya, bro ya? Itu kasus MKC kan? Betul, itu kasus MKC. Iya. Ya. Iya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kan, saya rasa semua di sini mengikuti ya, bagaimana proses di awal, lalu kasus tersebut ditarik ke Ciamis ya, dengan menghadirkan saksi-saksi yang sebagai orang-orang musuh Pak KC pada saat 2003 mengusir beliau. Jadi rangkaian peristiwa ini memang pada saat itu membuat kesimpulan bahwa memang pada saat itu hukum tidak baik-baik saja. Yes. Ya. Dan pada saat itu hukum itu pada saat zaman siapa gitu ya. Ya, kalaupun ada teman-teman yang tersinggung, ya kami wajar-wajar saja, tapi kami kan juga punya penilaian. Jadi kalau Bang Kamarudin menyampaikan itu pada akhir bulan Oktober ataupun awal bulan November 2021, itu dalam konteks klien kami mendapatkan ketidakadilan. Amin. Nah, yang jadi permasalahan ataupun menjadi pertanyaan adalah ketika hal tersebut diungkit lagi, ya, seakan-akan itu adalah kondisi saat ini, ya, kami mempersalahkan Bapak Presiden. Nah, ini tujuannya itu apa, gitu ya. Nah, ini yang perlu dijawab oleh orang-orang yang memproduksi konten-konten tersebut. Nah, siapa-siapa aja yang membuat konten tersebut, ya, tadi seperti saya sebut tadi kan, yang mendistribusikan pertama Eko Kun tadi. Lalu yang berikutnya abang kita ya, atau tulang saya lah itu, Tayan ya. Nah, motivasinya apa ya, silakan ditanya kepada mereka. Tapi intinya gini, kalau kami dalam negara demokrasi dan negara hukum ini ya, setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Kalaupun mereka tidak suka kepada Bang Kamarudin khususnya dalam hal ini, ya karena dianggap terlalu keras ya dalam membela hak hukumnya Joshua, anak dari klien kita, tapi tidak serta-merta ya mereka memiliki hak gitu ya untuk membawa-bawa peristiwa lama dan disangkut pautkan dengan peristiwa saat ini. Nah, tentunya ya kalau kita berkaca ke belakang di tanggal 8 pada saat itu, ini saya dapat informasi langsung dari orang Kompolnas dan ditegaskan oleh Pak Mahfud MD juga ya. Pada saat itu ada 4 orang yang ikut mendengarkan pranknya dari Bapak Ferdi Sambo. Yeah. Ada seorang anggota Kompolnas, ada seorang anggota Komnas HAM, ada seorang anggota DPR, dan ada seorang pemret ataupun wartawan senior. Yeah. Nah, kalau kita hubungkan dengan keadaan saat ini, ada yang mendistribusikan peristiwa lama seakan-akan yang diupload itu ada hubungannya dengan peristiwa zaman ini, tentunya itu bukan hal yang wow gitu ya. Karena memang strategi penanganan perkara dari Bapak FS ini, ya, di samping memiliki kekuasaan, walaupun sudah dicopot kekuasaannya ya, beliau juga memiliki modal yang kuat. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan konten-konten video yang diproduksi belakangan ini ya, silahkan teman-teman menyimpulkan. Amin. Tapi kami ya, terus terang tidak merasa terganggu. Biarkan saja, setiap orang punya kreasi masing-masing, tapi biarlah nanti publik yang menilai. Baru-baru ini saya lihat ada postingan di mana ada orang koar-koar katanya sih membenci Kamarudin Simanjuntak.
Alasannya sih karena pengacara ini tidak fokus lagi dengan kasus kematian Brigadir J. Udah merembes kemana-mana. Gitu. Oke. Tapi perlu kalian ketahui, kalau saya sendiri sih bangga dengan Kamarudin Simanjuntak. Kenapa? Karena pengacara ini termasuk pengacara cerdas loh. Maksudnya Indonesia bersyukur punya pengacara yang cerdas seperti ini. Ya, 1 yang ditembak, tapi 10 yang tewas. Ya, itu artinya Kamarudin ini termasuk pengacara yang luar biasa karena mampu mengungkap banyak kasus, banyak kejahatan mafia di Indonesia ini lewat kasus 1 kematian. Ya, jadi bukannya kita ini membutuhkan, katanya sih butuh kejujuran. Indonesia butuh bersih mafia segala macam. Jadi ketika ada pengacara yang seperti ini yang mampu memberantas 1 kasus tapi 10 yang keok, kalian kenapa keberatan? Hah? Kenapa keberatan? Jadi fix, yang keberatan dengan Kamarudin Simanjuntak adalah mafia-mafia, ya, pengusaha-pengusaha miras, kemudian pengusaha-pengusaha prostitusi, kemudian orang-orang yang sudah mulai mampus karena nggak mungkin lagi bisa main judi online, skater, slot-slot, ya, udah mampus mereka. Karena apa? Pengusahanya baik gulung tikar, banyak yang takut buka. Karena apa? Dirajia polisi. Polisi pun kenapa demikian? Karena cari muka. Itu dia. Jadi mereka yang pengusaha-pengusaha yang gelap itu dia, mereka semua pada sentimen gitu dia, sensit gitu dia kepada yang namanya Kamarudin Simanjuntak. Karena apa? Pengacara inilah satu-satunya pengacara di Indonesia yang mampu menembus 10 kasus lewat 1 kasus yang ditangani. Luar biasa bukan? Ya. Jadi sekali lagi, siapa yang keberatan dengan Kamarudin Simanjuntak? Siapa katanya masyarakat Indonesia yang benci dengan Kamarudin? Mereka adalah para penjilat, penguasa, kemudian pemilik usaha-usaha yang gelap, ya, usaha-usaha yang mungkin berbasis pada judi, ya, miras, ya, usaha-usaha prostitusi. Itu yang gerah dengan Kamarudin Simanjuntak. Ya, sekali lagi, ya, Indonesia wajib bangga dengan pengacara Kamarudin Simanjuntak. Inilah satu-satunya pengacara di Indonesia yang mampu, ya, menghancurkan 10 atau mungkin lebih dari itu, ya, segala kejahatan gitu dia lewat 1 kasus. Ya. Jadi siapa yang keberatan? Udah tahu kalian kan? Balik lagi video ini dan temukan siapa yang protes dengan Kamarudin Simanjuntak dan membenci dia. Oke?